akhirnya tuh sampai aku unkom karena dia benar-benar seminggu tuh nonstop dan aku gini, Drama kamu nggak aus ya? Kan dia nangis terus kan? Terus sepanjang malam loh beneran nangis terus itu. Aku sampai akhirnya unkom, terus unkomnya bilang, iya Drama ternyata ngambek karena ibu baliknya lembur ya gitu. Ibu balik malam ya, dia intinya tuh kesepian gitu. Jadi dia selalu bawa boneka, itu boneka tuh kayak temennya gitu. Ini temanku nih gitu. Lucu gitu. banget, tapi itu beneran aduh drama gitu, itu baru beneran drama deh dia. Iya. Sampai nangis bawa boneka, terus dia gelisah gitu, terus kita suruh naik ke kasur, dia nggak mau, dia maunya kita di bawah bareng dia, terus gini, drama nggak mungkin dong kan tidurnya di mana kita ya gitu. Kenapa Bicon? Susah juga nih jawabnya ya. Karena emang suka anjing kecil kan, terus aku yang ngelihatnya kan menarik ya, kayaknya langsung gitu, fluffy, terus cute gitu, kayaknya tuh huggable gitu, jadi ya itulah mungkin ya. Ini priceless. Soalnya dia benar-benar nemenin dari masa-masa susah ya nak ya, seneng ya, semua ya nak, kemana kita pergi dia selalu ikut kan, dia selalu ada, jadi kayaknya aduh, kalau ada orang bilang jangan terlalu attach sama anjingnya, nanti kalau anjing yang nggak ada kamu sedih gitu. Ya pasti ya gitu ya, karena kan dulu juga sebelumnya udah pernah punya dan itu juga berasa banget sedih gitu kan, karena kan mereka selalu nemenin. Kalau anjing zaman dulu kan mereka nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kita benar-benar nge-treatnya tuh udah kayak anak sendiri kali ya. Halo Dogi-Dogi lu, ketemu lagi sama Mami Dalton. Mami Dalton sudah berhasil follow up artis ibu kota kita, Drama Bicon ya, yang kalian request sudah lama banget, drama Bicon dong, drama Bicon gitu ya. Nanti kalian akan melihat betapa terdrama-dramanya kita di sini. Kita sapa dulu ibunya Drama. Parents di rumah juga pasti udah ngeliat ini artisnya. Neng Drama ya biasanya Kak ya sebutannya. Iya, Ya? si Neng. Nah, kita sapa dulu ibunya Drama. Selamat siang Kak Keket. Halo siang. Belum tahu kan nama aslinya siapa. Nah, ini sebutnya kami Ibu Drama namanya Keket Torrens ya. Nah, ini Kakak boleh perkenalkan ini anak artisnya siapa, usianya berapa, ya kayak orang nggak tahu aja ya. Nggak apa-apa diperkenalkan lagi. Sini Drama bangun dong, wake up. Nah, nih, aku Drama ya. Umur aku 5 tahun. Udah. Ini Jenisnya Bichon Frise. Bicon Frise. Bilangnya Bichon Frise atau Bichon Frise ya? Iya. Gitu. Jadi ini drama yang sering pasti lewat di media sosial kalian, Orange. Nah ini anaknya, ya kan? Untung kita pakai baju putih ya, jadi kita tidak terlalu timpang dengan kecantikannya yang drama. Terima kasih sudah menerima Dogi-Dogi lu. Sama-sama, kita yang thank you. Akhirnya kita bisa ngobrol sama Drama dan ibunya. Nah, seperti biasanya kita akan mengulik dulu nih Kak. Sejak kapankah Kak Keket ini jatuh cinta dengan anjing? Aku dari dulu, karena dari kecil, dari TK itu memang punya anjing. Jadi kebetulan si papiku tuh suka anjing, walaupun kita kita muslim kan. Cuman suka banget anjing, jadi dulu kecil saya punya 2 anjing. Jadi 1 anjing gede, 1 anjing yang kecil gitu. Dan ya sampai mereka tua sih akhirnya ya, sampai mati gitu. Emang suka dari dulu. Oke. Berarti suka anjing. Drama ini bukan anjing pertama kamu ya? Kalau pertama yang tinggal sendiri dia pertama, tapi kalau dulu kan masih sama orang tua, itu memang punya beberapa malah. Jadi setelah dulu di rumah lama kita punya 2, terus kita pindah rumah itu punya lagi anjing gede, tapi memang terus udah akhirnya punya Drama deh. Oke. Gitu. Nah, bagaimanakah ceritanya Drama masuk dalam kehidupan ibu? Nah,
Itu pertanyaan besarnya tuh Iya, yang pertama. memang lumayan lama memang waktu itu kan udah nggak punya anjing ya, karena kan kita sibuk, ngantor, segala macem. Nah, drama datang itu waktu pandemik. Kayaknya Oh, 2020 ya? 2021 drama 2021. datang, iya. Jadi memang eh pas banget dia datang, pas memang kita butuh sentuhan kasih sayang dari. Iya, karena kita masih di rumah aja. Iya, ya karena kan kita di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Jadi benar-benar kita terisolasi, terus akhirnya decide untuk I need drama lah into my life gitu. Jadi ya udah drama hadir di situ, benar-benar kita waktu pandemik benar-benar up and down gitu kan. Terus dia dateng, nemenin, jadi benar-benar ngehibur kita deh kehadiran drama ini gitu. Makanya drama jadi drama komedi ya. Jadi kenapa namanya drama? Kenapa namanya drama? Karena ya itu tadi, drama itu selalu ada di kehidupan kita gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari drama kan. Oh, drama tuh maksudnya drama dalam arti sebenarnya ya? Iya, drama dalam arti kehidupan. iya, dalam Iya, kehidupan kan pasti selalu ada drama. Terus kita juga nggak bisa jauh dari yang namanya drama, pasti ada aja lah. Dimanapun itu pasti selalu ada drama gitu. Jadi ya kayak gini sama nih, selalu ada dia nih buat ibunya nih, Neng. Makanya ibunya sama bapaknya ngasih namanya drama. Namanya drama, iya. Oh, gitu. Tapi kenapa Kak Keket dulu milihnya Bicon? Kenapa Bicon? Susah juga nih jawabnya ya. Karena emang suka anjing kecil kan. Terus aku yang ngelihatnya kan menarik ya, kayaknya langsung gitu, fluffy, terus cute gitu, kayaknya tuh huggable gitu. Jadi ya itulah mungkin ya. Oh, I see. Gitu. Nah kan banyak orang yang ngomong ngurus Bicon itu susah. Nah, Lumayan lah. ya kan? Nah, berarti drama waktu itu masih kecil, Kak? Iya, dari 2 bulan. Jadi dari 2 bulan drama barengan sama ibunya. Terus dulu kecil drama, sekarang gede banget. Terus itu benar-benar kita nggak tahu kan ya, gimana sih ini ngurus, aduh anjing putih gitu. Iya, Aku betul. dulu soalnya anjingku nggak pernah warnanya putih gitu. Nah dari situ pelan-pelan masuklah ngeliat IG deh gitu ya, ngeliat cari informasi gitu. Terus akhirnya join lah community. Dari situ kita baru belajar, baru tahu gitu. Terus groomernya siapa? Karena kan kalau Bicon memang untuk guntingnya pun kan groomernya waktu itu tuh masih belum banyak. Sekarang udah lumayan banyak. Kalau dulu tuh masih dikit banget. Terus skincare itu kan kita juga dari community kan, sisir lah, terus sampo gitu-gitu kan kita baru tahu tuh, oh iya ya kalau untuk Bicon yang ini karena white dog, terus tear stain gimana kalau tear stain, iya. Terus katanya udah buat cuci mulutnya juga ya? Iya, cuman Tisunya. untungnya drama, emang dia nggak gitu drama sebenarnya. Oh, nggak sesuai namanya ya? Jadi drama memang dari dulu tuh yang namanya tear stain itu dia memang jarang. Jadi kalaupun keluar itu pasti karena hormonal. Jadi kalau dia udah mau loop, nah baru keluar. Atau karena dia abis dipotong terlalu pendek, iritasi. nusuk-nusuk. Oh, matanya Dia iritasi. gitu Jadi cuman itu aja paling kalau dia tear stain. Terus cemong, karena aku tuh ngantor dari pagi balik malam. Jadi nggak kayak ibu-ibu Bicon yang lain yang bener-bener cekatan, ngebersihin, sampai ada sampo khusus, terus ngeringin tuh aku tuh nggak pernah dari dulu, dari drama kecil tuh nggak pernah. Jadi drama memang nggak kayak namanya yang drama sebenarnya. Jadi cukup aku bersihin aja sih, biasa pakai dry sampo gitu. Jadi praktis banget gitu. Jadi kalau orang bilang punya Bicon itu repot nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang sih gitu. Tergantung mungkin dari si gen anjingnya mungkin ya. Jadi kalau si drama ya udah aku paling bersihin gitu. Terus udah nggak aku keringin, kalau yang lain kan pakai dikering, di dry. Ini ya udah karena ibunya juga udah terlalu capek pulang malam kan, dan dia harus selalu kita sisir dan harus selalu dibersihin memang tiap hari. Gitu. Dia pun udah tahu. Jadi kalau saya udah manggil drama, ayo sini gitu. Kita beauty, dia akan datang tuh langsung loncat gitu. Oh gitu. Jadi dia juga mungkin berasa harus di groom kali ya tiap hari ya. Berarti gitu. tiap hari sisir, Kak? Tiap hari harus sisir, iya. Kalau enggak gimbal nanti. Persis kayak mirip-mirip pudel ya? Iya mungkin ya, poodle juga sama ya, gimbal juga.
gitu. Nah, tadi kan Kak Keket cerita ini anjing pertama kamu yang kamu urus sendiri ya? Iya, Terus belinya juga dapatnya juga pas diadopnya pas pandemi. iya. Nah, berarti kan itu, nah pas dia masuk itu gimana Kak? Misalnya kayak ada nggak sih kamu perasaan suka dukanya? Ya ampun, ternyata ngurus anjing papis tuh kayak gini ya, udah gitu bulunya putih lagi apa segala. Pernah Pasti, ngalamin itu pasti. nggak dulu? Iya, pasti. Apalagi kalau kita udah capek banget pulang kantor gitu, kayak capek banget. Terus dia kayak, waktu papi kan aktif sekali kan. Nah, waktu itu untungnya waktu pandemik, itu enak. Karena waktu Kita dia di papi, rumah. kita di rumah. Ah. Dan itu saatnya nge-train dia. Jadi dari situ juga belajar, oh gimana ya nge-train anjing. Jadi kita nge-train sendiri tuh. Kayak high five, ya simple comment lah buat dia. Yang penting dia bisa sit, place gitu. Yang itu yang utama sih. Terus kalau yang paling lelah ya itu sih, kadang udah capek banget tapi aduh ini anak harus dibersihin gitu kan. Terus abis makan gitu dibersihin. Dan dia ini pernah ngambek, jadi waktu itu aku balik malam ngantor. Biasanya tuh makan kita pakai timer, jadi dia akan makan sendiri. One day itu aku balik selama seminggu itu tuh baliknya jam 11 malam ke atas. Memang lagi lembur di kantor, lagi banyak kerjaan. Dan dia tuh ngambek, dia ngambeknya itu bener-bener nangis, bawain bonekanya yang dia sayang, pokoknya dia gigit, terus sambil nangis. Itu ke kita, terus gelisah, mondar-mandir, itu sampai aku juga nggak bisa tidur. Karena dia minta kita tidur di bawah sama dia, jadi sebenarnya dia minta ditemenin. Nah, makan pun sejak itu, dia nggak mau makan dari timer lagi. Jadi dia mau makan kalau kita udah ada pulang. Oh gitu? Iya, itu yang kayak adu drama gitu, kalau kita mau lembur kan jadi kepikir kan. Iya. Ya muntah kuning, Iya, karena itu dia pasti. masuk angin, Masuk kita angin. balik kemalaman. Itu sih yang paling ininya, aduh drama gitu, maaf ya gitu. Kadang kita kayak aduh feeling guilty gitu ke dia. Tapi ya gimana gitu kan, itu sesuatu yang emang nggak bisa inilah gitu kita iniin. Jadi istilahnya anjing pun dia bisa merasakan kesepian gitu, ngambek gitu Kak ya? Iya, terus akhirnya tuh sampai aku unkom karena dia bener-bener seminggu tuh nonstop dan aku gini, drama kamu nggak aus ya? Kan dia nangis terus kan? Terus sepanjang malam loh beneran nangis terus itu. Aku sampai akhirnya unkom, terus unkomnya bilang, iya drama ternyata ngambek karena ibu baliknya lembur ya gitu. Ibu balik malam ya, dia intinya tuh kesepian gitu. Jadi dia selalu bawa boneka, itu boneka tuh kayak temennya gitu. Ini temanku nih gitu. Oh, Lucu gitu. banget, tapi itu beneran aduh drama gitu, itu baru beneran drama deh dia. Iya. Sampai nangis bawa boneka, terus dia gelisah gitu, terus kita suruh naik ke kasur, dia nggak mau, dia maunya kita di bawah bareng dia, terus gini, drama nggak mungkin dong kan tidurnya di mana kita ya gitu. Oh ya ampun. Jadi emang mereka tuh sensitif sekali sih sebenarnya anak-anak ini ya. Iya. Mereka benar-benar perasa sih gitu. Nah tadi kan kakak ngomong buat bawa ke Ankom dia kesepian. Nah ibu kan anaknya satu. Mau nambah nggak? Itu kayak pertanyaan sering ditanyain ya Bu ya? Iya, banyak banget. Bahkan beberapa orang tuh kayak, aduh aku Kakak konsisten loh, anaknya satu aja selama 5 tahun. aku mau ibu drama aja dong yang adopt. Kadang ada yang begitu kan beberapa orang. Cuman aku bilang, ya udah aku tanya drama dulu deh gitu. Dramanya mau atau enggak gitu. Itu yang pertama kan gitu. Karena setauku tuh si drama ini tuh bukan social dog, dia main sama anjing lain. Jadi kalau kita pun keluar, ngumpul, play date, dia itu akan diam aja. Dia akan jadi anjing yang diam. Kayak gini? Iya, dan dia tuh nggak pernah mau duduk di lantai kalau kita di restoran. Dia pasti mau duduk di sofa bareng kita. Gitu. Terus dia nggak pernah main tuh sama anjing lain. Paling dia cuman nyium terus udah. Jadi dia nggak pernah yang lari-lari, kejar-kejar itu tuh nggak pernah si drama. Oh nggak main sama temennya kayak Enggak yang heboh. kadelan gitu? Enggak, heboh gitu, enggak pernah. Jadi dia selalu ya udah gitu. Terus drama waktu itu saya tanya, drama kamu mau nggak punya adik? Waktu itu mau punya anak dulu nggak gitu ditanya. Terus dia bilang nggak mau. Maksudnya si dramanya mau hamil apa enggak gitu? Iya, drama mau punya anak nggak? Terus dia bilang enggak nanti aku jelek kalau punya anak. Oke. Iya. Terus akhirnya kenceng sekali ya dia ya. Terus akhirnya gini, oke drama, tapi drama di steril ya gitu. Terus dia gini, ya udah deh apa aja deh, aku nggak ngerti steril, tapi kalau ibu bilang itu ya aku nurut aja gitu. Oh itu kakak lewat Ankom ya? Lewat Ankom. Akhirnya memang drama sebelum 5 tahun akhirnya saya steril. Nah terus drama mau punya adik nggak? Itu pertanyaan berikutnya. Itu sampai 3 Ankom saya tanyain, drama punya adik nggak? Jawabannya tuh sama, nggak mau. Kenapa kak katanya?
dia bilang nggak mau, akhirnya yang terakhir Ankom ketiga dia bilang gini, ya udah ibu kalau mau ibu boleh deh adopt itu, tapi ibu jangan ngeluh ya ngurusinnya. Intinya kan dia nggak mau. Iya. Gitu. Jadi dia memang pernah bilang di salah satu Ankom, kalau dia bilang aku tuh nggak apa-apa kok kalau aku sendirian nggak punya temen di rumah, aku butuh human di rumah gitu. Jadi dia memang lebih ke human daripada another dog gitu. Dianya nih. Oke. Drama. Ini kalau playdate juga udah, dia akan naik ke kursi udah. Yang penting dia udah nyium teman-temannya, udah gitu. Oh, memang anaknya introvert ya? Dia pokoknya milih, dia bilang aku maunya ya sama human gitu. Atau mungkin dia merasa dia bukan anjing. Jangan-jangan. Tapi kakek ibu itu sangat mementingkan drama banget ya. Istilahnya kayak kalau ada beberapa orang lain kan yang jangan deh nanti anak aku kesepian, jadi aku ambil satu tanpa harus ngomong ya, nanya atau ngomong gitu kan. Jadinya memang akhirnya awal-awal chaos atau akhirnya jadi berantem terus kayak gitu. Iya bener, karena dari pengalaman teman-teman tuh mereka pada ngomong, kamu tanya gitu, karena temen ada satu gitu, dia ngambil nggak ngomong, ternyata dia tuh belum terlalu willing untuk punya anjing kedua juga. Jadi anjing yang kedua itu tuh jadi kayak caper gitu. Jadi nakal lah, jadi ngapain lah, ngegigit lah apa gitu loh. Padahal tuh anjing sebenarnya nggak gitu, jadi caper kan. Terus dia bilang, pokoknya kamu harus tanya Drama mau nggak gitu. Terus bilang sama Drama harus bantu ngurusin gitu. Gitu, harus bantu main apa ngajakin itu. Itu harus gitu. Terus aku, ya dia nggak mau nih. Princess. Iya benar-benar. Jadi mungkin kalau orang yang lagi nonton bingung nih, maksudnya apa sih kok sampai harus nanya ke anjing? Nah mungkin untuk di kalangan kita ini bukannya kita agak aneh ya, tapi agak aneh nggak sih? Enggak ya. Tapi memang kadang-kadang kita harus nanya. Iya. Karena kan hari-harinya si Anabul itu bareng kita ya kak ya. Iya. Takutnya dia merasa apa ya? Karena kan anjing juga punya perasaan sih. Kalau iya, aku sih mereka gitu beda ya. kan, soalnya mereka sensitif gitu. Jadi makanya dari situ aku juga mikir, aduh kayaknya memang bener deh, aku harus tanya dulu deh ke Drama gitu. Karena day to day yang akan lebih lama sama anjing kedua kan pasti dia, Iya, betul. karena kan kita ngantor. Betul. Jadi kayaknya, aduh gimana Drama? Betul, Gak mau betul, dia nih, betul, mau betul, anak betul, tunggal. Iya. Ini kalau temennya datang ke sini juga paling main-main dus-dus, tapi nanti kalau temennya ngambilin mainan dia bisa dia marah. Jadi ini apa namanya anak satu-satunya guys. Iya, so far masih anak tunggal ya Neng. Tapi ya. kepikiran nggak ngambil lagi? Pengen ya lucu, tapi mikir Drama. Terus juga aku juga, aduh akunya sendiri udah ready belum sih gitu. Itu juga kan jadi another question karena balik lagi kita ngantor dan ini papi kan. Betul. Ngurusin papi harus ngetrain lagi gitu. Terus mereka kan harus deket tuh sama kita biar lebih apa ya, attach gitu kan. Ada bonding. Iya, ada bonding. Nah itu aku kayak, aduh aku udah siap atau belum ya sekarang. Itu juga questioning sih sebenarnya gitu. Kalau ngeliat papi sih, aduh pengen bawa pulang rasanya gitu. Iya. Berarti kamu tuh bener-bener bukan orang yang apa namanya, aduh aku jatuh cinta aku ambil deh, nggak gitu ya. Tapi lebih kepada mikir karena nanti kan jangka panjang ya. Iya, karena kan dia juga makhluk hidup nih dan punya perasaan kan. Mereka sangat sensitif gitu. Aduh kayaknya gimana kalau sampai kenapa-kenapa. Jadi ya udahlah satu dulu aja so far gitu. Drama nanti di Ankom lagi ya, mau punya adek nggak? Satu Drama gini, ibu udah deh jangan nyoba-nyoba mulu gitu ya kayak. Iya lucu waktu itu sampai ke Ankom yang ketiga dia sampai gini, kita tuh udah pernah ngobrol belum sih? Dia ada kesel. Oh ya? Iya. Serius? Iya si Ankom itu bilang, Musen, dia nanya saya gitu. Oh iya, saya bilang. Karena kata dia ini ibu kayaknya bandel banget deh nanya mulu gitu ya. Iya bener, aku juga kan kita curious kan gitu. Aku tuh kayak aduh nggak apa-apa deh, kayaknya aku bisa deh gitu ya, kan. Bener. Karena kita aku bisa, pengen punya satu lagi lah kayaknya aku bisa nih gitu. Lah dianya gitu ya, Dram ya. Astaga anak ini. Kau bobo Neng. Nah tapi kata kakak kan dia anaknya sangat pendiam gini. Nah kalau misalnya lagi dibawa ke acara-acara gitu gimana kak? Sama, dia juga akan diem. Jadi dia akan main sama temen-temennya. Dia cuma nyium-nyium.
Oh. Habis endus-endus, udah nanti dia akan nyamperin kita, minta naik. Oh gitu. Either naik stroller dia atau naik kursi. Iya, berarti dia benar-benar Gitu. penyendiri ya. Istilahnya dia bergaul apa ya, sebutuhnya aja ya. Iya, jadi nggak yang main-main lari-lari, yang kan kadang kita ngeliat, ih anjingnya lucu deh, itu mereka pada main gitu. Drama nggak main. Jadi dia bener-bener, ya udah gitu. Yang penting saya udah kenal, ya udah ya gitu. Saya naik lagi nih ke tempat saya gitu. Udah. Ngerti. Jadi dia bukan yang lari-lari terus ngejar mainan apa, enggak. Tapi kalau di rumah dia main sama kakak, kita. Iya. Sama bapaknya juga. Iya, jadi sama kita dia akan minta main. Jadi dia akan bawain bonekanya. Apalagi kalau kita udah, dia ngeliat nih kita udah nyantai di rumah. Terus kita megang HP. Tuh langsung tuh HP-nya tuh sampai disundul sama dia tuh. Oh, dia protes. Dia protes, terus dia bawa boneka. Dia gigit boneka itu, dia taruh di kita. Tolong dilempar. Jadi main tuck and war gitu. Iya, ngerti. Nanti dilempar, terus nanti main tarik-tarikan gitu Iya, sama dia. bener. Jadi kadang-kadang anjing anabul kita di rumah tuh kita kan udah kerja seharian, masa lo di rumah masih pakai handphone juga ya nggak sih? Mungkin bahasanya protes gitu ya, Kak, sekali ya? dia protes mungkin, iya. Iya, bener. Anakku juga gitu, tiba-tiba ngasih punggung, terus kalau kita nggak garuk dia tangannya begini. Iya, sama-sama kan. Mereka tetap inilah. Mereka punya cara berkomunikasi dengan kita dan kita biasanya ngerti lah kayak gitu Iya, ya. lucu sih kadang kayak, ya ampun bisa ya mereka melakukan itu gitu. Kita juga nggak nyangka gitu. Lucu sih. Tapi kayaknya aku perhatiin, ini pertanyaan nakal aku aja sih, Poren. Bukan cuma drama aja yang sangat attach dengan ibu dan bapaknya, tapi kayak ibu bapaknya juga deh. Karena hampir semua barang-barang di rumahnya bucin banget, drama semua. Itu kenapa tuh Kak kayak gitu? Bishon. Lucu ya gitu, terutama sekarang kalau jalan-jalan nih, kita jalan-jalan traveling. Jalan-jalan aja lah kita ke mall deh di sini. Misalnya nemu boneka, ih lucu ya kayak drama, bawa gitu kan. Terus kadang kayak terakhir beli tas sampai gini, duh nih tas sebenarnya kan nggak bisa aku pakai kemana-mana kecuali ke acara dia kan, karena kan bentuknya ada gambar dia kan, gitu kayaknya, aduh kayaknya kalau aku bawa ke kantor kayaknya terlalu anak-anak deh aku gitu. Nah orang-orang bingung. Bener. Gitu. Jadi ya memang sebutin itu, jalan-jalan kemanapun tuh, even kalau keluar negeri pasti yang kita masukin udah pasti bukan tokonya kita. Jadi toko pet pasti yang kita cari gitu. Itu aduh udah kayak aduh nih salah apa enggak sih gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, kita ke Bali aja, ke toko pet. Padahal kan di sini juga ada. Bener. Iya, itu kenapa kita kayak gitu ya? Iya, jadi aduh kadang kayak aduh ini kenapa ini ibunya. Iya benar. Jadi kita malah sangat apa ya namanya ya, jatuh cinta banget sama makhluk ini ya Kak ya? Iya bener. Iya. Kayaknya selalu inget deh, gitu kan. Kalau ini kita selalu ingetnya, aduh gitu, drama gitu. Jadi udah deh, beli deh gitu. Iya. Nah kamu tuh sampai tipe ke parents yang kalau kemana-mana selalu ajak drama nggak? Iya, terutama kalau weekend. Kalau bisa aku pasti akan selalu bawa drama. Karena kan kita mikir, sehari-hari kita udah ngantor, ninggalin dia sendiri di rumah. Jadi kalau weekend tuh udah waktunya drama deh gitu. Either jalan pagi sama temen-temennya, terus kita nongkrong di kafe yang pet friendly gitu. Jadi weekend tuh kita sekarang, aku tuh udah nggak update kafe-kafe yang baru. Viral, yang makanannya enak gitu, udah enggak ya? Udah enggak gitu, karena kita sekarang nyarinya tiap minggu, aduh pet ini mau kemana lagi ya, kafenya mana lagi ya yang baru nih yang mau kita cobain gitu, yang pet friendly. Iya benar. Selalu bawa dia, kalau bisa kemanapun selalu dibawa gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, aduh maaf ya Dram gitu. Iya benar. Jadi kayaknya emang sekarang parents juga nyarinya yang bisa bawa anabul nggak? Ya Iya, kan? terus juga ngelihat tempatnya nyaman nggak buat mereka, kalaupun boleh. Kadang kan kita ngelihat, soalnya kan dia bulunya lumayan tebal. Jadi memang kalau yang outdoor tuh, aduh, panas. Jadi itu benar-benar kita juga ngelihat lah gitu. Jadi, Dan pokoknya biasanya kita juga sebagai parents Kak, pasti kalau bawa anabul kan kita biasa udah banyak prepare-annya tuh ya. Popoknya, iya, udah kayak bawa tisu bayi. apa, ya kan lebih parah daripada bayi ya. Iya benar, kita ya. Benar. Kalau pergi weekend itu tas yang dibawa bukan tas sendiri, tapi tas drama. Jadi tasnya dia khusus, isinya itu botol minum, makanan, snack, pamper, sisir, parfum, list, sepatu, ya Dram.
Sama kadang baju ganti, satu lagi diselip. Takutnya dia kalau main kotor. Iya, atau drama kalau mau foto bisa kelihatan bajunya Ganti-ganti. ganti. Ya ampun, ibu sangat prepare sekali ya. Iya. Sementara kalau di tas kita mungkin cuma isinya handphone sama dompet ya. Iya. Dompetnya juga kecil. Iya, Ya kan? sekarang malah nggak bawa dompet karena Ya kan, bayar semua pakai handphone. Iya. Iya. Jadi bawaan kita tuh kadang-kadang lebih banyak buat Anabul. buat Iya, anabul ya kan. bener, Tapi kalau mau bener. nginep ya, Iya, aduh kalau nginep udah deh bawa koper. bawa kasurnya nggak sih Kak? Iya. Ini kalau nginep ke rumah oma opanya kan di Bogor. Udah tuh, udah koper yang dibawa. Isinya barang dia semua. Iya, dari underpad kita bawa juga kan, pipis buat dia tempat toilet pipisnya itu. Botol minum, wadah minum beneran yang begini yang kita bawa. Oh, Iya, terus pokoknya udah kayak mau pindahan. astaga, gubrak. Padahal nginepnya paling cuma 2 malam. Malam ya kan, tapi kayak mau pindah rumah gitu. Iya, Iya. gitu. Terus sekarang pun bukan cuman cafe pet friendly yang kita cari, tapi kita udah traveling pun pengennya bawa pet Lah, kan. Iya. Kayak kemarin drama ikutan traveling ke Dieng. Oh, Iya, drama jalan-jalan udah ke Dieng ya Dram. Ibunya nih paling nggak mau kalau naik mobil perjalanan jauh, tapi karena dia, ibunya rela. Ya ampun, berangkatnya tuh karena kita bawa dia. karena bawa dia. Oh, jadi segerombolan gitu ya? Trip. Maksudnya trip, maksud geng-geng, maksud orang-orang yang pada punya bicara Iya, juga. semua pada punya anjing lah kita ke sana gitu. Jadi itu 24 jam, ibunya tuh paling nggak mau pokoknya traveling pakai mobil karena aku paling males kan, jauh gitu. Gara-gara dia nih. Jadi ke sana, ke Dieng, bentar lagi nanti insya Allah ke Bromo ya Neng. Nggak tahu tuh berapa jam. Oh, anaknya suka petualangan ya? Sebenarnya akunya doyan juga kan jalan-jalan. Cuman kayak naik mobil tuh kayak aduh gimana ya, itu mikirnya kayak aduh tapi kalau nggak kapan lagi kita ngajakin dia jalan Iya, betul. Aku juga jauh suka gitu. bareng gitu. Ya Dam. Dan biasanya isi bukan setengah lagi ya, 3/4 isi mobil itu biasanya barang-barangnya dia. Iya, ngebawain. Belum lagi kita bawa itu kan tempat tidur yang buat untuk di mobil, Iya, car betul, seat, betul. karena kan perjalanannya jauh banget. Jadi memang dia sendiri harus nyaman. Dia harus nyaman iya, ya. Kalau kita makanya. ntar dulu ya. Itu berangkat tuh semangat ya gitu ya, seger gitu. Pas balik gini nggak nyampe-nyampe. Kayak jauh banget. Ya karena aku pernah trip ke Jogja juga kan bareng Anabul kan. Jadi itu di mobil belakang tuh udah Penuh barang. tempat tidur. Iya kan? Terus sampai aku bawa bed cover sendiri Ya buat nginep di penginapannya kan. Karena aku bawa yang anti air itu loh. Oh iya. Spray, terus makanannya udah ampun. di-pack-packin. Iya, ya kan? iya, Terus tempat benar. minumnya, underpad segala macam. Jadi pas sampai penginapan tuh yang punya penginapan gini. Ini barangnya banyak banget ya. Sampai bawa spray sendiri. Seribet Iya. itu ya. Iya, memang pokoknya seniat itu kan kita jadinya Iya, kan. iya, Dari iya. yang kita nggak pernah mau, jadinya kita Iya, mau betul. gara-gara dia gitu, gara-gara bawa si drama. Dan Gitu. kita harus berhenti-berhenti ya kan. Iya, berhenti karena kan dia juga, kita ke toilet, dia juga pipis. Makanya karena banyak berhenti, jadinya kan nggak nyampe-nyampe, jadi kayak lama gitu Iya, benar. perjalanannya. Sementara anaknya di sepanjang jalan tidur. Tidur, untungnya dia tidur dan kebetulan tuh kita semua yang barengan itu nggak ada yang rusuh sih, jadi semuanya tipenya juga yang calm gitu, nggak ada yang agresif, Iya, jadi ngerti, mereka juga sama tidur. Lucu deh jadinya, pada istirahat, tidur gitu. Iya, sementara emaknya sibuk, ini anak gimana? Haus nggak ya? Iya Haus bener, nggak ya? Kayak bener, gitu kan. bener. Nih dia udah nyaman belum ya tidurnya ya? Nih gimana ya? Drama mau snack nggak apa? Padahal mah dia diem aja di mobil. Iya benar-benar. Jadi buat parents yang memang sangat mencintai Anabulnya, memang sedrama itu ya, drama ya Neng ya, hidup kita ya. Iya ya Dram. Iya. Nah, parents kita udah di spot yang berbeda. Kita sengaja pindah karena kita ingin menunjukkan sebucin apa ibunya sama drama. Jadi jangan cuman drama nih terlalu sayang sama ibunya. Enggak, salah parents. Ini ternyata ibunya sangat bucin dengan drama. Ini ada fotonya loh Kak. Iya, aduh, kalau di kamera handphoneku udah nggak ada muka aku.
Semuanya muka drama. Ini sesi pemotretan. Ini iya, waktu itu nih kita foto, pas ada pop up foto, kita ikutan foto waktu itu. Oh, I see. Ibunya nggak ada? Nggak ada. Tuh kan, Nah, ini pas acara ini. Oh, Valentine's Day. Valentine's Day. Jadi waktu itu pas Sincia deketan sama iya, Februari kan, sama Valentine. Jadi makanya drama pakai Chongsam tadi. Iya. Nah, ini itu kan juga lucu banget kan? ini juga pas Sinciaan nih ya dramnya, temanya ya. Tuh. Berarti bajunya dia banyak? Bajunya banyak banget. Sama ibunya banyakan baju siapa? Pokoknya baju drama selemari ya. Tuh ada aksesorisnya segala, pakai pita-pitaan gitu. Iya. Dan emang kalian kalau misalnya datang ke sebuah acara, sesi foto ada apa, pasti selalu ikut? Iya ikut. Jadi kalau ada pop up kita biasanya ikutan gitu. Karena si drama lumayan lah kan lucu soalnya ada tematik kan. Iya, Jadi iya, ya udah iya. kita ikutan foto gitu. Dan Bajunya anaknya nyesuaiin. paujenik ya? Paujenik drama. Iya kan, maksudnya dia diem aja, maksudnya nggak susah gitu kan? Iya, dia gampang banget di foto. Jadi waktu itu pernah ikutan pemotretan buat foto baju. Drama tuh cepet banget. Sementara aku tuh kayak nungguin ada satu anjing lain gitu, kayak ampun ini lama banget gitu. Pas drama nggak nyampe setengah jam, udah selesai. Yang mau di take yang sisi mana aja tuh udah keambil gitu. Jadi emang dia cepet sih, mungkin dari bayi udah difoto terus ya drama. Oh, wow. Nah, dengan Gitu. segini banyak foto-fotonya drama, iya ampun ada yang pakai baju olahraga lagi. Iya ini Adidas. Ibunya aja nggak ada loh dram, jaket Adidas beneran. Oh my god. Nanti kita akan kasih juga Porens gambar-gambar ya, foto-foto drama ya, yang sangat banyak itu. Jangan-jangan kita nanti nggak dapet nih berdua fotonya. Nah, aku kan udah ngobrol sama Kak Keke, terus udah segala macem tahu soal drama. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih artinya drama buat hidup kakak? Aduh ya ampun, ini mah bener-bener sangat berarti ini. Ini priceless. Soalnya dia bener-bener nemenin dari masa-masa susah ya nak ya, seneng ya. Semua ya nak, kemana kita pergi dia selalu ikut kan, dia selalu ada. Jadi kayaknya aduh, kalau ada orang bilang jangan terlalu attach sama anjingnya, nanti kalau anjing yang nggak ada kamu sedih gitu. Ya pasti ya gitu ya, karena kan dulu juga sebelumnya udah pernah punya dan itu juga berasa banget sedih gitu kan, karena kan mereka selalu nemenin. Kalau anjing zaman dulu kan mereka nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kita benar-benar nge-treatnya tuh udah kayak anak sendiri kali ya. Yang benar-benar masuk ke kamar, terus di rumah, dalam rumah. Kalau dulu kan kita paling naruh di belakang rumah atau di samping depan, rumah, ya, iya. betul. Terus mereka nggak ada lah kayak kita sekarang nih kayak begini, pergi ke cafe pet friendly, mana ada sih zaman dulu gitu kan. Iya. Jadi kalau ditanya kalau sekarang, aduh nih bener-bener deh, aku nggak tahu deh kalau drama nggak ada ya nak ya. Kalau Ya. dulu kan kita naruh anjing itu di belakang rumah, di depan rumah. Kalau sekarang anjingnya yang punya rumah. Iya benar, setuju. Kita numpang. Ya gitu ya. Iya. Berarti kehadiran drama dalam hidup dalam hidup ibu ini sangat besar, membawa perubahan yang besar kah atau Iya. kayaknya drama tuh kan ada beberapa yang kayak ngomong misalnya aku nggak mau nih nggak bisa hidup tanpa anjing atau dia tuh semuanya deh segalanya pokoknya harus ada dia. Nah kalau ibu gimana? Iya sama ya. Drama is my everything ya nak ya. Ya, dulu kita tuh suka banget prefer tinggal tuh di apartemen karena kan lebih praktis. Tapi sejak ada drama, kita malah pindah ke rumah. Tuh, kan bener-bener merubah semuanya kayak yang tadi aku bilang. Biasa aku nggak pernah mau traveling pakai mobil jauh-jauh. Bela-belain buat drama tuh aku mau gitu. Dan ternyata bisa gitu Iya, kan. iya. Jadi ya bener-bener dia merubah semuanya lah gitu. Jadi dalam satu sisi kehadiran anjing itu membawa perubahan positif yang ternyata tadinya kita nggak bisa. Oh ternyata bisa ya. Iya, sama dulu kalau zaman pandemik ini juga nemenin hari-hari kan. Kan aduh kayaknya dulu tuh kalau work from home tuh kayak Kayaknya bikin gila ya. bikin gila gitu kan. Tapi abis selesai kita meeting, misalnya kan meeting nggak berhenti tuh. Aku inget Iya, banget betul, tuh non-stop betul. Back to meeting. back. Back to back. Terus waktu selesai itu ngelihat dia tuh kayak
gitu kayak Iya. nyes gitu kayak aduh lupa tuh semua tuh tadi tuh yang hiruk pikuk apalah meeting yang tadi chaos itu tuh semua Bener-bener. bles gitu hilang gitu. Sekarang pun kalau nyampe ke rumah nih pulang happy banget karena dia nyambutnya tuh kayak bener-bener yang Iya. happy sekali kan gitu Betul. kayak ya ampun akhirnya ibu pulang Iya, gitu iya, kayak aduh seneng banget gitu. Jadi makanya bener-bener deh merubah semuanya deh si drama ini. Bener. Dan kayaknya dia tuh nggak perlu ngapa-ngapain ya, cukup tidur aja. Itu kayak kita seneng ngeliatnya, Iya, Kak. Bener nggak sih? iya, bener, Dengan bener. gayanya mungkin tidurnya yang ngangkang lah. Iya, yang bener, mukanya lucu. penyok karena kan kelamaan sebelah Lucu. kiri, ya kan? Itu kayak buat kita kayaknya happy banget Iya, ya. iya. Sama ya ternyata Iya, ya. iya, sama. Ngeliat dia tidur aja kita seneng kan? Iya kan? Lucu, kayaknya Bener. gimana gitu, bener. Terus, nah ini ada drama di mana lagi? Ini yang traveling. Ini drama di Dieng nih. Ini Oh. waktu kita ke kawahnya ya nih yang di Dieng. Ini dingin banget loh. Serius, Kak? Serius. Katanya dia pakai coat ya? Iya, dia bahkan pakai coat, baju tebel-tebel. Ini tuh dingin. Ada matahari pun kita dingin, udaranya dingin. Makanya dia seneng banget. Karena kan dingin kan. Dia happy deh di sini di Diengnya. Drama ya. Nah, sorry, aku balik lagi satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir. Anjing dibawa buat traveling gini, ada dramanya nggak, Kak? Maksudnya kayak akhirnya jadi dia males makan lah, atau kita harus mempersiapkan apa gitu? Enggak loh. Makanya aku bilang drama tuh nggak sedrama namanya. Oh. Jadi dia tuh gampang banget makan. Jadi walaupun kita mau traveling, ini bahkan lagi misalnya jam dia makan, tapi kita masih di bus, di jalan, ataupun kita lagi jalan-jalan nih di sini aja, dia bisa makan di mobil, gitu. Jadi dia memang gampang. Dia gampang sih makan gitu, dikasih minum ya minum gitu. Cuman pernah kita one day itu macet banget traveling. Drama ini selalu pipis di bawah. Jadi dia nggak bisa tuh pipis di sofa, pipis di dia punya car seat tuh nggak pernah. Oh, Jadi dia selalu mau turun ke bawah. turun maksudnya tuh dari mobilnya? Iya, harus turun. Kayak gini kan dia ngelihat ada underpad, dia Iya, pipis. iya. Nah, kalau di tempat lain, pokoknya something yang kayak karpet, kayak apa, keset. Nah, dia pikir itu underpad dia kan pipis di situ. Kecuali rumput. Kalau rumput dia cepet tuh kan. Iya. Nah, si drama ini waktu itu pernah kita macet banget. Terus akhirnya kan pakein pampers kan. Walaupun dia nggak pipis di perjalanan, kita selalu pakai pampers. Jadi drama pipis aja di situ gitu. Nggak mau dia sampai bark, ngamuk, gelisah pokoknya. Terus sampai akhirnya saya bilang, drama udah nggak apa-apa pipis aja di situ. Terus dia bark kenceng banget, kayaknya dia ngasih tahu deh, yaudah ya aku pipis ya kali ya. Habis itu dia pipis. Oh, Baru kali itu tuh dia pipis di car seat. Karena kan kita nggak bisa turun posisinya kan dan macet. Iya. Akhirnya ya udah dia pipis deh. Oh, anaknya resikan ya, Dek? Iya, itu benar. Dia nggak mau nih misalnya underpad, dia ngeliat underpadnya udah penuh, dia nggak mau pipis tuh. Harus diganti. Harus diganti. Benar. Oh, iya bener. Sama anak saya juga nggak mau. Iya anak kan? kecil. Sama ya. Jadi kalau misalnya ada dua spot udah dipipisin, kan aku kan kadang-kadang belinya yang L tuh, Kak. Oh, yang Kan gede. kan anak kecil kan, pipisnya seberapa sih? Tapi nggak mau. Jadi Ya harus ampun, diganti. harus diganti. Daripada dia nyari keset kan, kita harus Iya. ikat. Iya benar. Jadi kita kasih underpad, stok underpad aja. Iya. Gitu. Jadi bener ya, ada beberapa anabul emang yang anaknya resikan. Iya. Terus Iya. nggak suka bersosialisasi terlalu banyak ya, dia punya Iya, punya ini caranya sendiri lah. sendiri ya. Oh. Oke. Oh, ini drama naik jeep ya? Oh ya? Oh ya, ini naik jeep. Ini yang di Dieng juga. Iya, seru banget loh, ini seru loh. Oh, pakai Jadi- kacamata ya? Kayak kapan-kapan kita ada sesi menggeledah rumahnya yang drama ya. Kayaknya nanti barang ibunya kayak cuman 10%, barangnya drama 90%. Iya. Ini Ada pernak-perniknya lagi. ini bener-bener kita tuh anjingnya disuruh taruh di atas, terus kita pegang, kita naikkan di jeep itu kita berdiri, anjingnya di atas sini kita pegang gitu, seru deh. Lah ibunya nggak kelihatan? Nggak ada, ini kan foto. Oh. Pas jalan tuh ada video yang begitu. Jadi kita megangin anjing kita gitu di atas situ ambil jalan mobilnya. Seru. Agak-agak takut ya, takut jatuh anaknya kan. Megang kita sendiri kan balancing. Terus megangin dia.
Oh, ini drama zaman dulu ini, masih kecil banget. Oh iya? Yang tadi ya, yang tadi masih umur berapa? Ini baru Iya, masih nih. kecil. Ih, Drama, gemes banget. drama. Ya ampun, pakai kacamata. Kalau dijumlahkan, ada berapa puluh ribu kah fotonya? Ya ampun, nggak tahu. Nggak bisa dihitung. Beneran nggak bisa dihitung. Banyak banget nih. Ini waktu dia bayi juga nih. Ini mungkin drama masih setahun nih umurnya. Dulu nih. Berarti di galeri fotonya ibu tuh di handphone semua isinya dia? Iya, iya. Semuanya drama, semua dia. Astaga, ini drama lagi mau main bikin kafe, masak-masakan. Iya, Dek. Lihat, Neng. Banyak banget foto kamu, Neng. Tuh, lihat. Tuh. Bapak kamu nyiapin loh. Nih, ini Tuh, juga bulat banget. masih setahun. Ini umurnya setahun. Kayak pentol ya. Ya ampun, sumpah ini lucu banget. Lucu. Gitu. Nah, Kak, terakhir ada pesan nggak untuk parents di rumah yang mungkin akhirnya sudah menonton cerita kita, terus kepikiran untuk oke, aku mau punya anak bicon deh, atau misalnya mau nyoba, mau nambah anak atau gimana? Nah, kamu ada pesan nggak sebagai ibu yang setia dengan satu anak selama 5 tahun, terus ngurusin bicon, neng drama gimana? Kalau tips and tricks punya bicon, susah-susah gampang sebenarnya. Tapi dan sekarang kan size-nya juga banyak kan. Mungkin kalau nggak mau yang standar, bisa ada yang kecil gitu. Mungkin lebih gampang kali kalau yang kecil ya, kan kecil. Nyisirnya nggak capek. Iya. Yang pasti sih grooming itu penting banget buat mereka. Jadi mereka ini itu sendiri mungkin ngerti kali ya kalau mereka memang harus clean, harus fabulous gitu. Walaupun mereka cowok-cowok pun kan wus gitu kan, kayak selalu fluffy, selalu sasakan gitu kan. Nah, terus kalau yang mau punya ya yang pasti harus siap sih mental. Betul. Karena punya anjing itu tuh bukan cuman kita berasa kita ready gitu ya, tapi memang kita harus meluangkan semua yang kita punya, even waktu, even material itu untuk mereka gitu. Terutama untuk bicon, karena mereka groomingnya sendiri kan beda. Jadi kayak yang gunting juga memang beda, mungkin tarifnya juga mungkin beda. Samponya beda. Samponya beda, terus belum lagi skincare-nya mereka pun kan kadang ada yang khusus bicon, anjing putih terutama untuk white dog lah gitu. Iya, Itu kan emang spesial lah betul. Jadi memang semua itu harus dipertimbangkan, dipikirin dulu mateng-mateng. Jadi bukan cuman ngelihat, aduh lucu-lucu aku mau gitu. Nggak cuman gitu, karena mereka kalau nggak dirawat ya pasti berantakan kan gitu, nggak lucu lagi gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi memang harus siap lahir batin kalau mau punya anjing bicon gitu. Terus mereka kan juga amat sangat manja. Tuh jadi kayak gini nih tuh, manja, mau ngedeket, nyamperin gitu kan. Jadi ya memang harus ready. Jadi kita juga nggak boleh cuek ya? Iya, kita nggak bisa tuh cuek yang kayak punya anjing, udah asal punya anjing gitu. Nggak sih gitu, nggak bisa tuh kayak gitu. Bener-bener harus siap lah semuanya deh. Apalagi lahir batin deh intinya. Drama ini love language-nya physical touch ya? Ini lagi manja ya, drama ya. Ya. Nah kalau buat yang pengen nambah anak, menurut kakak, menurut ibu gimana? Nambah anak, aku sih mau loh. Ibu mau, tapi 5 tahun ibu sangat setia dengan drama. Iya, aduh kayaknya aku perlu mempertimbangkan kalau aku sendiri ya. Aku kayaknya mempertimbangkan kan memang jangka panjang. Jadi akunya sendiri ready atau enggak. Anaknya sendiri mereka siap atau enggak gitu kan. Lebih ke sana lah. Terutama kalau misalnya mau ngambil bicon lagi. Memang kata orang-orang gini, udah kamu udah pernah punya bicon pasti kamu udah ngerti kok gitu. Tapi kan karakteristik dari anjing ini masing-masing kan beda. Mereka punya kepribadian beda. Itu sih yang jadi pertimbangan juga gitu. Belum tentu kita akan dapat yang sama begini kan kepribadiannya kan. Pasti beda lah. Mereka sama kayak orang kan, sama kayak kita deh. Kita kan juga punya kepribadian beda-beda. Tiap orang hobinya beda, maunya beda. Mungkin drama gampang, makan gampang, nggak tirsin. Tapi kalau misalnya dia punya adik, ternyata beda, dia cerewet makannya, dia lebih manja, gitu-gitu kan
gitu sih yang aku lebih pertimbanginnya ke sana juga gitu. Jadi Ya Neng. dari Ibu banyak banget kita dapet ini ya, masukan kalau ya memang punya anjing itu mau jenis apapun emang harus komitmen, Ya, siap komitmen mental, betul. terus sama siap tadi materi ya. Iya, pokoknya lahir batin Bener. deh harus ready. Kayak mau pilih pasangan hidup ya Bu. Iya bener. Bener, bener, bener. Terus kalau mau memutuskan untuk menambah anak, harus memikirkan A, B, C, D, E sampai Z dulu ya. Iya. Jadi bukan iya, karena iya, ego iya. kita pengen nambah supaya anaknya. Iya, mungkin juga buat social. Jadi anjing itu bukan untuk social life kamu apa ya, kan ada tuh ya yang kayak cuman social life, Iya, yang kayak gegayaan aja. Yang penting aku punya nih jenis ini, aku mau gitu. Iya betul. Nggak cuman itu gitu, karena kita butuh dedikasi lah yang besar untuk mereka gitu. Iya. Gitu sih. Banyak yang bilang punya mbak gitu. Duh, nanti nambah drama punya mbak. Oh gitu. Sekarang sih aku nggak dulu gitu ya. Oh berarti kamu literally bener-bener kamu sendiri. Iya, sendiri, wow. sendiri, semuanya sendiri, sendiri. Anak tunggal. Kira-kira warisannya banyak nggak? Banyak. Tuh, lihat tuh. Tuh, bicon-bicon semua tuh. Pansan kamu nggak mau nikah ya, Dek? Iya, nggak mau. Nggak mau punya anak loh katanya. Iya. Drama padahal kamu harusnya nikahinnya CEO. Oh, kayak dideracin-deracin gitu ya, Bu ya? Jadi kamu nambah tuh. Aduh ya ampun. Terima kasih. Ya, Ibu sama-sama. sudah- Thank ibunya you, Drama thank you, sudah thank ngobrol you. soal drama. Terima kasih ya, Neng Drama. Sudah berbagi kehidupan kamu. Jadi follower kamu, yang penggemar kamu tahu, oh ternyata kehidupan drama seperti itu. Bocen di rumah aja ya nak ya? Iya, Ya, di rumah aja ya aku ya. Terima kasih. Thank you, makasih Mbak. Terima kasih dogi-dogi lu, Powerers di luar sana. Jangan lupa nonton, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang di luar sana yang mencintai anjing sebagai anggota keluarga. Bye-bye. Bye.